Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nusantara Warrior. Gua Iki bersama Hanapi, Ferdi, Purwo. Kalau sekarang ini kita pengen ngobrolin tentang mitos-mitos yang berkembang seputar industri fitness lah. Iya. Yang selama ini masyarakat awam itu memandang fitness, gym itu sebagai apa sih? Mitos-mitos yang bersebar kan banyak yang hoax, banyak yang nggak benar gitu. Di sini kita akan meluruskan ya kurang lebih. Tapi bukan kita so tahu juga ya. Kita tahu, cuman berdasarkan pengalaman kita yang udah kita laluin aja. Yes. Pertama, nyeri dan pegal otot itu tanda olahraga berhasil. Nah, menurut kalian tuh gimana? kalau menurut gue sih untuk awal, karena otot kita ini kan jarang dilatih sih. Iya, benar. Iya kan? Iya. Wajar sih kalau untuk pertama. Kalau kayak gitu memang benar. Oh, bener ya. Menurut Pegel-pegel gue, ya setelah nge-gym ya. Pegel banget malah. Jadi kita mau mandi ngangkat gayungnya Susah banget. Sakit. bawa motor naik setang itu megang sekali. Kayaknya ngerasa Nggak bisa main gimana kalau gitu ya. Cara ngobatinnya ya kita nge-gym lagi. Nge-gym lagi. Di-push lagi. Iya. Kalau menurut gue sih iya, sepengalaman gue pertama nge-gym dulu. Dulu awal-awal gue nge-gym diajarinnya bicep doang, bicep. Latihan tangan aja ya. Yang gede dulu. Abang-abang yang jaga, lu kan masih pemula udah latihan tangan aja. Ternyata itu salah. Seharusnya pemula itu ngelatih seluruh badan. Iya. Dan nyeri itu gue alamin setelah 2 hari setelah nge-gym. Itu gue sampai tangan gue tuh nggak bisa gue lurusin. Kok bangun-bangun tidur itu gue gini aja. Jadi gue Kayak kaku ya. kaku Kram banget, gitu, tau. sakit lagi ya. Untung itu dalam keadaan gue nggak kerja. Kalau gue kerja lucu juga gue gini. Sangat sombong gitu kan. Kayak abis nge-gym nih kita nih. ngetik gini ya. Ngetik kayak gini kita. Kalian nyekur gimana? Waduh. Tapi itu kalau nyeri gitu apa karena kurang pemanasan gitu? Pemanasan iya salah. Apa salah teknik ya? teknik kita ngangkat gitu? Kalau menurut gue sih dia nggak terlalu karena memang otot itu nggak pernah gerak. Iya udah Iya. pasti kan. Pasti Kaget tuh, pasti lah ya. pegel iya. Pasti. Iya kan mandi Pasti banget. pakai gayung lop itu kan. Lop ya. Bahkan kawan gue nge-gym yang dulu awal pertama juga belum pulang pun dia udah ngerasa kayak pas Iya. abis nge-gym dia mau cuci tangan kok susah katanya gini. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa guys ya, karena memang nyari-nyari setelah kita olahraga itu karena kata penjelasan mereka tadi, karena otot itu belum pernah dilatih, sekali latihan kan pasti dia otot itu kaget ya, karena rusak selnya, dia akhirnya apa ya, kaku lah. Itu tanda apa ya, otot itu dilatih gitu loh. Tapi jangan khawatir ketika kita ngalamin hal demikian, bahwasanya itu hal yang wajar, fakta ya, bukan mitos ya, berarti bener ya. Otot itu akan berubah menjadi lemak jika berhenti fitness. Maksudnya dalam jangka panjang atau pendek gitu. Secara general sih, udah nge-gym nih ya kan, udah jadi kalau berhenti gym nanti ototnya turun gitu, jadi lembek. Oh iya. Kayaknya itu enggak sih. Enggak. Soalnya kok Berarti mitos ya. mitos. Nge-gym sama si Akang itu kurus-kurus aja. Iya, terus aja ya. Enggak lembek-lembek. Iya, enggak lembek. Iya benar. Mungkin yang lembek itu lemak lah ya, mungkin dari makanan kali ya. Mungkin kalau kita makan lemak gitu kan, yang buat dia lembek itu kayak Karena Amer. Lemes kan dia ces. Lemes. Kalau menurut gue sih Mitos ya. mitos. Karena sebenarnya sih iya sih banyak yang gue temuin kawan-kawan gue. Dia ngomong, ih males lah gue nge-gym. Ntar kalau kita berhenti bakal gelember. Padahal itu gelember itu bukan masalah nge-gym atau enggaknya, karena lo makanan lo biasa nge-gym, makanan lo banyak kan, tapi jadi otot kan, kalorinya terbuang nggak terbakar gitu. Ketika lo berhenti nge-gym tapi makan lo tetap banyak ya, jadinya lemak itu kan lentur. Iya, lemak Sifat. itu kan lembek lah ya. Namanya juga lemak ya kan. Kalau kata gue sih mitos. Jadi memang karena otot itu pada saat nge-gym, otot itu masa otot naik. Ketika kita olahraga nge-gym kan kalori kan kebakar kan, lemak kebakar segala macam. Terus nggak nge-gym lagi, terus makan kita kayak ala kadarnya biasa, entah ngebaduk atau apa. Itu sebenarnya otot itu bukan lembek, tapi sifat otot itu berkembang menciut gitu loh. Jadi yang naik mungkin lemaknya, ototnya mengecil gitu. Latihan beban hanya untuk pria, menurut lu fakta atau mitos? Dari Mas Purwo. Kayaknya mitos sih itu. Karena gue banyak ngelihat cewek-cewek juga ngangkat beban sih. Nah, Bahkan lebih kuat kadang-kadang. lu lemah. Kita kalah. Kalah. Syahwatnya. Dia angkat.
Karena obat kuat yang untuk pria. Iya, sebenarnya perempuan itu lebih kuat sih, karena obat kuat kan buat pria tadi. Iya. Juga ya. Emang hatinya aja lemah kalau cewek. Iya. Kalau cowok mah ya lemah sih, cuma bisa diliatin tegar. Bagus belakang ya. Cewek juga kan pengen goal juga sih badan. Body goals, ya. Nggak kita doang. Malah Iya. cewek malah lebih ini loh. Kalau cewek udah sungguh-sungguh itu kalau menurut gua. Dia lebih konsisten untuk Iya, benar. untuk latihan itu. Iya benar. Apalagi ada yang ditargetkan dia habis disakitin cowok ya kan? Nah. Dia pengen berubah. Bener nggak sih menurut kamu orang? Iya. Biar kelihatan cowok itu nyesel ya kan. Ya padahal sih ya enggak juga sih. Juga. Jadi itu mitos guys. Sebenarnya banyak sih cewek-cewek yang mau nge-gym. Heeh. Tapi pas sampai di tempat gym dia malah kebanyakan kardio. Oh, mungkin mindset mereka ya, gue harus ya namanya cewek kan bakar kurus ya Bakar lemak, cewek, bakar lemak gitu. bakar lemak. Kadang kan cewek yang ya ukuran sedang lah ya namanya cewek kan kayaknya iya. Kelihatan gendutan. Kok gendutan enggak sih? Padahal kurus ya. Iya padahal mah ya biasa aja sih. Maria Vania lo bayangin. Maria Vania. Dia kurang ngangkat beban apa coba? Tapi badannya seksi. seksi, clean dia kan. Karena mungkin di pikiran cewek itu cewek yang nge-gym yang ngangkat beban itu bakal berotot kayak cowok, padahal itu nggak ada kan. Kedot ya, tahun kedot gitu. Karena hormon kita beda kan. Beda hormon. Cewek itu semakin dia olahraga, dia kadar otot yang akan meningkat itu beberapa persen jauh sih ketimbang cowok. Kalau cowok kan makin dilatih karena ada hormon testosteron itu yang membuat Nah, otot itu itu. berkembang lebih besar. Tapi kalau cewek punya hormon estrogen ya namanya. Dia semakin dia olahraga nge-gym dia ngebakar lemak dia gitu. Otot itu nggak bakal sampai di titik sesama kayak cowok. Karena hormonnya beda kan. Kalau kalian ngelihat cewek yang ototnya udah kayak laki, itu mungkin dia suntik. Suntik testosteron, hormon laki-laki udah ada di badan dia, makanya dia Biar kedot. Jadi buat cewek-cewek di sana yang pengen olahraga nge-gym ngerasa takut pengen itu, hilangkan dulu mindset itu ya, karena pergi aja nge-gym olahraga pasti badannya nggak bakal kayak cowok lah. iya, bakal montok cuy. Bakal montok. Lihat aja sama Maria Vania. Iya, Maria Vania. Anita. Cewek-cewek di Instagram itu yang nge-gym udah mulai banyak ya enggak? Jadi udah mulai terbantahkan lah mitos kalau cewek nge-gym itu bakal Iya. berotot. Iya, Gisel lagi. aja bagus kok badannya. Siapa? Gisel. Bisa apa? Nge-gym kan dia? Nge-gym. Nge-gym ya Gisel. Ada kan dia sering upload Instagram tuh kan. Iya. Mungkin dia lihat di itu. Iya. Tapi gue nggak tahu loh video itu. Nggak tahu. Ya nanti buka Twitter aja. Twitter latihan beban hanya untuk pria itu nggak benar ya, salah, berarti mitos. Cewek juga bisa. Semakin kita sering olahraga nge-gym, semakin cepat otot itu jadi. Enggak tiap hari juga sih kalau gue. Mungkin porsinya gitu kali ya. Porsi ya. Enggak gedor gitu sih kalau yang mungkin yang buat gede gitu kan. Karena digedor tiap hari kan kayak ya stres lah kita aja. Kalau kerja aja kan kerja tiap hari kan stres kan ya. Otot juga kalau dikerjain setiap hari juga mungkin ya kayak gitu. Mitos sih. Mitos ya. Kalau misalkan terjadwal ya, sering Setiap masa hari. Seringnya terjadwal. gitu. Misalkan Contohnya, jam sekian, ya. itu nge-gym. Terus latihannya juga kan nggak, misalkan hari ini pusat nih lengan gitu ya. Iya. Besok kaki gitu. Itu bisa sih. Menurut gua benar sih apa yang kata Purwo itu. Iya. Semakin kita sering semakin bagus badan kita, Iya. semakin keren. Ya pertama ya yang benar. Cuman kita jangan setiap hari itu misalnya kayak kita push up terus ya terus kan ya. kasihan dibantai terus tricep ini segala Iya. macam kan. Kakinya nggak kena. Iya. Kita jadwalin lah yang kata lu tuh Kang ya kan. Sehari kita kaki, sehari kita dada, sehari kita bahu ya kan. Selangkang sini. Jangan. Kalau nge-gym itu titiknya Nah gitu. Tergantung ya. Kalau titik lu dimainin di barbel iya juga gede ya. mungkin. Jadi itu dulu gantung. saya barbelnya belum ada aja. Lu jalan. Oh iya jadi Barbel khusus kan. Kalau besar mah Moy parah nih Moy. Itu kan konteksnya, lihat dari konteksnya dulu ya. Kalau konteksnya kita nge-gym yaitu teratur, ya nge-gym terus. Giat kita. Cuman ada jadwal-jadwalnya karena ada restnya, ada nge-gymnya. Karena sebenarnya berkembangnya otot bukan pada saat kita nge-gym. Jadi orang-orang biasanya kan seperti gue dulu ya. Gue ngiranya otot itu berkembang saat gue nge-gym, jadi kayak dipompa gitu, padahal bukan. Jadi otot itu ketika kita nge-gym kan otot sel itu rusak. Sel itu rusak. Pada saat kita istirahat itulah yang otot itu berkembang. Jadi ketika kita ngejor latihan 5 jam, lu pikir otot lu bakal gede, enggak. Yang ada lu tipes.
tenaga kita juga nggak bakal sampai 5 jam. Olahraga 5 jam sampai kuat ya kan. Terus juga ketika lu pola latihan lu 7 hari itu full, gimana otot lu mau berkembang karena lu nggak ada istirahat ya, minimal kan 2 hari kan. Iya, minimal 2 hari otot itu butuh untuk pulih dan berkembang. Recovery. Kalau kita di jadwal nih hari ini bukan dada, besoknya kita kaki, itu masalah nggak sih? Bagus sih. Bagus sih ya kan? Iya nggak sih? Bagus lah. Walaupun kita seminggu full nih jadwalnya. Nah, Kita iya. seminggu full kan, tapi kita beda-beda latihan. Nggak nge-push satu itu aja. Kayak kita Bener, pengen bener. bisepnya aja nih gede. Iya, aja tiap hari yang Bisa dilatih tuh kan. kasihan Iya, kalau nggak bisa. nggak ada rest kan, nggak ada Nggak ada perkembangan. rest. Malah yang ada ya ciut. Iya, ciut Iya. lah. Nah itu. Jadi memang kalau untuk kita geser sedikit ke program latihan ya. Jadi program latihan yang bagus itu memang jangan terlalu sering otot itu dilatih satu itu aja gitu loh. Jadi karena butuh istirahat, kita masih bisa olahraga dengan olahraga part yang lain. Misalnya kalau kita upper body, besok mungkin kita harus lower body gitu loh. Karena untuk sehari itu mengistirahatkan yang badan gitu. Jangan full body 7 hari. Yang full body 7 hari, bukan yang ngembang kempes. Berarti fakta atau mitos ini tergantung konteks. Ya, konteksnya. konteksnya bagaimana. Semakin banyak keluar keringat, semakin lemak itu kebakar. Fakta atau mitos? Mitos atau fakta? Keringat itu ya fakta. Ya kan? Fakta ya. Karena kita kalau nggak mungkin sih kita diam juga kan berkeringat kan. Tiba-tiba diam berkeringat segala macem ya kan. Pasti kita itu ada gerak yang menyebabkan keringat ya Keluar. jadi pembakaran lemak ya kan. Pembakaran lemak. Fakta sih kalau menurut gue. Menurut kacamata awam nih ya. Sama awam tuh kayak gini bukan? Kayak kacamata kosasi. Proses pembakaran lemak tuh keluarnya keringat gitu loh istilahnya. Iya. Nah, kan. Jadi semakin banyak mungkin semakin terbakar nih. Iya. Akan berkeringat gitu. Semakin terbakar berkeringat asam juga nih. Kacamata gue sih ya fakta gitu. Fakta ya. Prosesnya lah proses. Iya. Kalau gua fakta sih ya. Soalnya logikanya gini aja. Kalau misalkan kita bakar daging tuh, daging kan ada lemaknya. Oh iya benar. Iya. Kalau kita bakar tuh kan pasti ada netes tuh. Netes. Mungkin dari situ kan. Jadi kita gerak itu kan panas nih badan kita. Jadi keringat lemak itu jadi cairan ya. Sarananya itu si keringat itu. Sepengalaman gue pernah browsing sih, Pengalaman lu ini. Ya? bukan pengalaman gue yang berkeringat ya. Browsing. Pernah browsing gitu di artikel di internet. Ketika kita mengeluarkan banyak keringat saat olahraga itu sebenarnya bukan berarti lemak kita itu banyak yang terbakar. Karena sebenarnya itu keringat itu yang keluar itu hanyalah kelenjar minyak yang ada di bagian kulit kita yang di dalam gitu. Iya. Mungkin itu sumbernya dari apa yang kita minum dalam sebelum kita olahraga. Jadi yang keluar itu hanya cairan, bukan berarti lemak yang terbakar itu. Menurut gue sih mitos ya. Kalau menurut gue sih ke mitos juga. Karena gue tipikal orang yang ketika gue makan pun ya lagi nyantai gue bisa keluar keringat gitu loh. Dan gue tetap kurus-kurus aja gitu loh. Ada juga orang yang gendut gitu ya, dia ngeluarin keringat banyak atau apa, bukan berarti lemak dia kebakar. Jadi intinya gini loh, keluarnya keringat itu mungkin dari kadar air yang kita punya sih. Karena kita mungkin karena terik matahari, Iya, ya benar. kan keringetan, ya kan. Soalnya yang gue lihat sih kalau diem aja dia berkeringat. Iya sekali ya. Nah, yang gendut diam aja berkeringat. Misalnya jalan ke tangga, gue yang kurus jalan juga Iya, tetap lebih aja banyak berkeringat. keringat gue kayak yang keluar. Tapi Kayaknya aneh yang disampaikan tahu-tahu. Iya. Gue juga pas mulus juga kan kayak keringetan gitu, keringet dingin tapi ya mungkin beda ya Keringet dingin. Masih ketawa aja gua. Oh, nah, ketawa keluar keringat enggak? Makan untuk mengacin juga keringetan. Makan Interview sama Arda aja keringetan. bisa keringetan kan? Iya kan? Seterusnya lah selanjutnya. Jangan makan kalau ingin menurunkan berat badan. Oh, fakta apa mitos? gimana nih? Ya jelas mitos lah. Mitos, ya enggak? Gimana nggak makan ya mati. Iya lah. Iya nggak sih? Iya sih. Dikurangin aja porsi makannya. Yang misalnya berat badan lu itu 70 atau 80 dengan makan itu sehari 4 kali kan, dikurangin aja. Dikurangin. Sehari sekali kayak ya kan. Jangan nggak makan juga mati. Iya, mati. kalau menurut gue ya ada fakta dan ada mitos gitu kayak di tengah-tengah sih maksud gue. Lo dipilih nggak milih keduanya nih. Iya. Golput lah ya. Walaupun idem.
kita makan juga lapar ya kan. Iya. Makan dari SD gitu. Ya lu nggak makan lu bakal kurus, tapi dengan cara lu kayak tidak sehat gitu ya, sakit Iya. mungkin ya. Sakit. Yes. Faktanya gini, kalau nggak makan kan nggak ada yang diolah nih di dalam tubuh dalam ya, tubuh. nggak ada yang Nggak ada bisa asupan, jadi sumber nggak ada energi lah ya. asupan, dan nggak bisa menjadi daging dan itu bisa kurus juga tuh, cuman kekurangan gizi kan. Iya. Nah, gitu. Nutrisi. Iya. Ya? Oh jadi. Ya itu di tengah. Fakta. Oh iya. Fakta Tapi ada sih. benernya juga. Iya, ada benernya. Lo ke fakta berarti. Iya. Gue sebenarnya lebih ke antara keduanya sih. Tapi begini loh guys, yang harus diperhatiin itu kita itu bisa turun berat badan dengan tidak makan, dengan jangan melakukan tidak makan tadi loh, ngerti nggak lo? Lu bisa kurus tapi lu makan bisa kurus gitu loh. Kalau menurut gue sih mitos ya. Alasan gue kenapa ngomong mitos karena konteksnya kalau kita nggak makan, ya kita bakal sakit kan ujung-ujungnya. Iya. Bukannya kurus malah bukannya nurunin berat badan malah sakit ujung-ujungnya. Karena sebenarnya mau nurunin berat badan itu kuncinya bukan lu ngurangin makanan, tapi lu track kalori lu. Ketika kalori lu yang lu makan itu nggak berlebihan dan di bawah kebutuhan kalori harian, tapi nggak terlalu ekstrim, tubuh lu bakal otomatis ngemakan lemak yang ada di badan lu. Karena lemak itu kan sebenarnya cadangan makanan kan. Ketika kalori lu rendah dari apa yang harus lu makan per hari, otomatis berat badan lu akan turun. Tapi jangan nggak makan juga gitu. Jangan makan juga. Jadi kalau untuk nge-gym itu bukan nggak makan, malah lebih parah nanti kan kalau nggak makan. Karena pengen kurus nih, nggak makan lah, nggak makan Bahaya nasi kan. misalnya kan. Ya tetap kita harus makan. Nggak boleh minum air dingin setelah gym. Itu mitos apa fakta? Mitos itu. Mitos. Iya. Kenapa? Ya air panas, air hangat sama air dingin sama air apa ya biasa gitu kan bedanya apa? Suhunya doang. Suhunya aja kan. Suhunya aja. Kandungannya kan tetap sama gitu air. Iya. benar. Gue pernah pribadi ketika gue nge-gym gue minum air dingin. Jangan bro, itu nanti nambah berat badan, lemak. Gue malah mau malah mau lah gue emang mau naik Gemuk, berat kan? badan. Tapi emang faktanya enggak sih. Berarti nggak usah makan, kita minum aja air dingin. Iya, biar ini gemuk. Bohongan kan. Dan juga emang begini loh. Kita kan suhu tubuh itu ada temperatur sendiri ya. Ketika air minum itu dingin masuk ke dalam tubuh, itu otomatis tubuh itu mengeluarkan energi untuk menetralisir suhu air dingin itu gitu. Jadi emang nggak bikin gendut sih. Itulah kecanggihan Ciptaan Allah. ciptaan Allah ini, masya Allah. Kalau menurut gue ya enggak lah, mitos itu. Mitos. Orang air 0 kalori ya. Air ya apa sih, mineral kan kandungannya. Mineral. Iya, gue setuju dengan pendapat Purwo tadi. Karena mau air lu dingin, panas, hangat, ya kalau udah masuk tubuh ya sama aja judulnya air gitu. Penting hati lu dingin. Dan juga kita minum air yang ada ininya nih, ada Campurannya, manis-manis kandungannya, campurannya. kandungannya. Itu mungkin es teh, Iya. gulanya banyak. Nah, Minuman itu. ini gulanya 20 gram. Jadi itu mitos guys. Jadi jangan takut kalau mau minum air dingin, minum aja lah. Minum aja. Gym tempat orang homo. Katanya. Kayaknya sih iya itu. Menurut dari kacamata kuda ya. Gue homo berarti dah. Awas nih. Tapi minatnya kan laki semua kan. Yang nanya-nanyain. Iya, Itu tapi kan bodinya bukan berarti dia bagus homo. nih. Kalau lu nanya gym juga gitu. Berarti lu homo. Kan nanya gym dia. Muji badan lu, wih gila badannya seksi banget gitu. Mungkin kita dipuji-puji gitu ya. Ini, Fakta ya. Fakta itu kayaknya sih. Karena sebagian besar mungkin. Kalau ya mungkin pandangan di luar sana kali. Cuman kalau ya beda sih, kalau yang nge-gym kan kesehatan sih. Kalau homo itu kan mental gitu sih. Ya namanya orang-orang homo itu kan suka yang berbentuk gitu kan. Mungkin dia mau ngebentuk tubuhnya dong biar di ini tuh lebih berbentuk kan, lebih disukain laki-laki lain gitu kan. Ya itu yang orang-orang seperti itulah tujuan mereka, itu untuk yang bentuk tubuh, untuk menarik sesama jenis gitulah ya. Fakta apa mitos? Fakta atau Mitos mitos? sih. Mitos ya. Yang homo tuh ya homo aja gitu. Homo Maksud gua. aja. Mitos. Tempat Mitos. gym itu tempat kumpulnya para homo ya. Cuman nih sebagian ada juga orang ya namanya homo ngumpul gabung nge-gym. Jadi orang nganggapnya itu homo semua, padahal sebagian juga enggak. Karena kan di sana juga tempat gym itu banyak orang yang untuk pendidikan, tes untuk masuk benar, TNI. benar. Cuman ada segelintir orang gara-gara Satu yang satu ini jadi
menandakan gym tempat homo. Iya. Ya memang sebagian ada sih, mungkin di salah satu gym itu isinya homo semua ya ada pasti. Tapi ya pandangannya kita Iya, ini aja benar. dulu ya kan. Mungkin kalau dari pengalaman gue nge-gym ya, emang banyak sih yang kebetulan kan kalau kita nge-gym rata-rata laki semua yang pengen bentuk badan dia. Terus itu ketika ngeliat ada cowok agak six pack dikit nih, sebenarnya dia tuh pengen nanya loh. Tentang lu kok bisa sih badannya sampai segini, apa aja yang makan nanya-nanya Nyari gitu. ilmunya kan. Dipandang orang lihat itu berduaan aja tuh kayak gitu mungkin kan. Jadi mereka berpikir ini cowok suka sama cowok gitu kan gitu. Tapi kalau dia megang perut gimana? Kalau megang perut mah. Tapi ada kan? Ada. Kalau megang perut gue nggak tahu ya. Gue nggak pernah nge-gym megang perut orang tuh. Gue pernah ketemu salah satu gym. Jadi waktu nge-gym itu sama kawan ya kan. Set, buka baju lah. Bagus badannya. Pelukan. Pegang perutnya kok gue yang geli gitu kan. Kalau yang geli ya. Ya nggak tahu sih, mungkin bercanda atau gimana. Enggak ya. Tapi bewokan kayak lo gini kan. Orang gitu. Waduh. Tapi lo nggak. Gue nggak homo lah guys. Tapi sering di chatting kan. Lu cerita sama gua soalnya. Memang ada sih mereka ini yang suka banget sama yang badannya six pack gitu. Dan itu cowok. Iya itu banyak gitu. Dan itu bukan dari gua doang yang ngalamin ya. Tapi kawan-kawan gua yang mereka six pack juga, mereka Pasti kayak ngalamin. gitu hal biasa kayak gitu loh. Tapi yang cewek juga lebih banyak. Iya. Jadi menurut lu fakta atau mitos? Ya mitos dong. Mitos ya. Mitos. Justru pengalaman gua nge-gym, gua nggak pernah ketemu orang yang homo malah. Kalau gue pernah sih. Lu pernah ya? Enggak, Lu yang jadi di target tempat dia? gym gua. Jadi senior di gym itu ini nge-gym lah. Ada orang dateng, badannya gede, gemuk gitu, Gemuk ya? Cuma Basah. kayak melambai gitu kan tuh. Gua agak curiga kan. Tapi bukan berarti melambai itu homo kan. Ini orang mau ke gym tapi wanginya kayak mau ke ini, Pak. Kondangan. Aduh. Jadi gua sama Perdi ini latihan lah. Kok orang ini ngeliatin gua, ayo terus kata dia. Nah, si satu ini yang senior gym itu, dia mau inilah ke belakang. Diikutin sama si homo ini anjir. Diikutin. Diikutin. Terus? Kebetulan pintunya nggak ditutup, masuk dia. Masuk dia. Udah itu kedua ada kejadian lagi. Itu ceritanya itu anak SMA. Siang-siang mau nge-gym. Terus dia datang, semua orang yang nge-gym itu disuruh buka baju. Om, buka bajunya sih, Om. Pengen lihat ini badannya. Dia bilangnya sih modusnya saya disuruh nge-gym saya sama kakak saya. Tapi lu datang ke gym bukannya nge-gym ngangkat barbel malah Mandangin orang. iya, Waduh. orang lagi nge-gym disuruh buka bajunya. Buka kayak Om bajunya. Jadi teman-teman menurut gue sih mitos ya tempat gym itu Iya. tempat orang jadi homo. Masa lu ngangkat barbel yang tadinya lu normal ngangkat barbel jadi homo? Jadi homo. Nggak mungkin kan? Homo gitu kan sukanya yang badannya dibentuk kan. Nah, sarana untuk membentuk badan kan tempat gym nih. Tempat gym. Ya mereka sasaran lari ke dia, situ kan. mereka Nah, lari ke situ. mungkin kalau orang-orang homo itu suka yang atau tambun apa-apa, mereka lari ke tempat makan saji gitu lah ya. Berarti Lebih udah ke kayak itunya. target market dia. Iya, karena iya, Emang tempat gym. gym itu emang tempat Iya, membentuk tempat badan. ini orang ketawa apa sih? Kan hormon lagi. Oh mau ya Allah, lu bertahun-tahun ke rumah gua, ada nggak gua selepet pantat lu kan? Enggak. Coba lu buka browsingannya, siapa tuh ada bokep homo. Akan saya bantu, Bang. Cewek suka sama cowok yang gak six pack. Ada dua sih, cewek suka cowok six pack. Cewek suka sama cowok yang gak six pack. Sepengalaman gua kalau ngechat cewek atau apa gitu ya, nanya gitu loh, lu suka gak sih sama cowok yang six pack? Enggak, gua nggak suka lagi. Gua suka yang natural aja. Kadang gua suka yang agak buncit-buncit gitu. Kata dia kayak gitu. Gue jadi cowok kayak gagal gitu tau gak lo. Kayak Gue udah sayang gitu ya. berusaha untuk six packin untuk cewek ini menarik gitu kan, gue terlihat menarik di mata mereka, ternyata mereka nggak kayak gitu. Agak sedih juga sih. Tapi kalau cewek-cewek luar, orang-orang barat, orang luar negeri itu Lebih mereka prefer ke situ ya. prefer ke cowok-cowok yang six pack. Gue pengalaman pernah di chat sama bule. Iya kan. Bule. Ini dia fotonya. Dia terkesima gitu kan. Dengan badan lu kan. Bagus gini gue suka. Fakta sih, kalau cewek suka sama cowok yang six pack iya, tapi cewek suka sama cowok yang gak six pack juga ada Iya, gitu loh. Kalau Nah, masalah suka itu kan
selera sih ya. Karena ada cewek yang suka cowok intelektual. Dia lebih milih yang penting dia ini cerdas gitu kan. Cerdas walaupun gak ada badan. Iya, walaupun badannya Gak ada badan. Gak ada bagi ini dong apa punya yang intelektual pala doang. Cuman ada juga cewek yang senang dengan badan-badan atletis itu dan banyak duit. Iya, banyak duit. Harfiah, secara harfiah. Apa? Enggak, cewek itu kalau yang memilih badan yang itu Bagus, atletis itu artinya cowok itu enggak, dia berarti cowok ini dalam sudut pandang dia cowok ini bisa ngelindungin dia gitu. ini orang jaga sayang sama badan dia loh, nih dia jaga badan dia loh. Badan aja iya. jaga apalagi gua gitu kan. Menurut gue sih fakta ya, kalau kita lihat dari segi general gitu ya, dari selera cewek Indo lah, cewek Indo itu nggak suka cowok yang sispek gitu, karena ngeri katanya sih. Iya, katanya ngeri. Cewek-cewek Serem gitu ya? serem jadi. Tapi ada satu sisi yang Cowok sispek itu disukain cewek. Yang pertama muka lu ganteng, yang kedua banyak duit. Jadi secara general itu fakta, tapi ada satu sisi yang buat pengecualian antara itu gitu. Cewek Indo itu seneng cowok sispek, tapi yang nggak yang sispek yang maksud itu nggak gede banget loh. Iya. Nah itu bukan yang binaraga Bukan begitu bukan kan yang ya. lebih kayak Brock Lesnar ya kan? Brock Lesnar. Iya kan? Gue yakin semua cewek itu pasti suka dengan cowok sispek, asal standar. Contohnya kayak Bruce Lee sih. Yang Atletis lah ya. Atletis ya. Iya. Atletis. Dia nggak gede tapi sispek. Jadi kan yang dimaksud sispek itu dia Atletis. atletis ya kan. Ateis. Gabung satanik kuy. Kalau kata gue mitos, faktanya cewek itu seneng Suka juga dengan ya. cewek yang sispek. Jadi bisa kamu bandingin nih, cowok gendut banyak duit, cewek suka. Cowok sispek banyak duit, pasti lebih milih, iya kan? Bener nggak? Realistis kan mikir, ya kan? Dia mikir karena dia nggak dapet cowok sispek, dapet yang gendut jadilah masih dapat Jadilah, duit, ada duitnya. iya kan? Bener nggak sih? Benar. Realistis aja. Setuju gue. Intinya duit lah ya. Intinya dia udah bisa dapat duit, dapat sispek pula. Siapa Perfect yang mau deh. pula, Siapa kan? nggak mau ganteng. Udah. Cewek itu pasti standarisasi awal kalau bisa dapat yang good looking, kaya, tinggi, ya kan? Semuanya aja Putih, sempurna lah ya. sispek, sempurna lah pokoknya perfect. Ini nggak bisa dapat, gendut jadilah, tapi banyak duit. Gendut gak dapat juga, jadilah jelek lah, bodo amat ya kan. Penting banyak Duitnya duit. banyak, harta warisan Iya. itu. Bener. Setuju gue. Gendut lah jelek. Kayak sama. Bedanya ada cek. Cipas. Tapi kesini mau cepet doang. Mitos sih, lebih ke faktanya ya mereka juga sebenarnya suka sih, karena kita aja yang laki aja suka yang dengan seksi gitu kan. Iya, Yang benar. Bentuk ya. Jojo buka baju tuh atlet Jojo. Bener kan? Iya. bulu tangkis. Coba lu buka baju dulu. Selebrasi buka baju kan. Sempet bawa cosplay juga kan itu kan Jojo. Nah ini videonya. Ini video. Six pack itu kan sampai cewek ada hashtag meleleh rahim aku. Cowok Korea itu gue lihat snapgram temen-temen cewek gue kan yang K-popers itu upload gitu kan ada cowok Korea buka baju gitu. Tuh, cowok Six Korea, cewek Indonesia mana yang gak suka kan coba? Sispek kan? Opa. Nyong gitu ya. Opa. Karena cewek itu mikirnya realistis. Nggak makan cinta katanya. Iya. Makannya pakai duit ya udah bener sih. Oke lah, mungkin cukup ya mitos dan fakta dari penjelasan kita. Mungkin teman-teman di rumah bisa cerna, bisa diambil baiknya. Buruknya buang. Sekian aja ya dari kita ya. Nama gue Iki. Oke, gua Hanafi. Gue Ferdian. Paleka. Oke, gue Purwo. Dan jika kalian yang suka musik, Nah, bisa juga tuh follow juga gitaris Karbitan. Oke, nama gue Jody Prandika. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di Nusantara Warrior. Pokoknya subscribe, like, comment, share. and share. Instagram Dan kita di jangan mana? lupa di Nusantara 212. See you next video. tapi tak begini.